Hi guys! Now you are going to learn English with Miss Alfie. In the previous meeting, you have learned the vocabulary about feeling atau perasaan. Nah, sekarang yuk coba kita review kembali kosakatanya dengan menonton video setelah ini. Vocabulary, 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 excited, bored, angry, surprised, sad, tired, confused, scared. Vocabulary, vocabulary. Nah, itu tadi 8 contoh kosakata terkait feeling atau perasaan. Silakan kalian cari lagi kosakatanya. Kalian bisa mencarinya melalui buku bacaan ataupun dari internet. Selain mempelajari kosakata terkait feeling atau perasaan, kita juga akan mempelajari cara menjawab pertanyaan yang diawali dengan kata was dan juga were. Nah, pertanyaan yang diawali dengan kata was ataupun were merupakan yes or no questions. Masih ada yang ingat apa itu yes or no questions? Oke, good job. Yes or no questions merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti antara yes atau no. Jawabannya sudah pasti iya atau tidak. Nah, sebuah kalimat yang terdapat kata was dan juga were merupakan kalimat yang menunjukkan kejadian pada masa lalu, atau kita biasa menyebutnya sebagai simple past tense. Nah, kalian masih ingat contoh keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu? Yuk kita review kembali kosakatanya. Yang pertama ada yesterday atau kemarin. Lalu yang kedua, kalian bisa menambahkan kata last, seperti last week atau minggu lalu. Lalu ada last month atau bulan lalu ada juga last year atau tahun lalu. Nah, yang ketiga, kalian bisa menambahkan kata ago. Nah, kalau misalnya kalian mau memakai kata ago, kalian harus menyebutkan jumlahnya. Contohnya, one day ago, artinya 1 hari lalu. Kalau misalnya 2 days ago, artinya 2 hari lalu. Seperti itu. By the way, kalian tahu nggak sih bedanya was dan juga were? Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah was. Was digunakan untuk yang subjeknya tunggal atau hanya satu. Contohnya ada I, ada she, he, dan juga it. Atau nama orang, atau nama binatang, atau nama tanaman yang hanya ada satu. Nah, yang kedua adalah were. Kalau misalnya was digunakan untuk yang subjek tunggal, maka were digunakan untuk yang subjeknya jamak atau lebih dari satu. Contohnya adalah we, lalu ada they, dan juga ada satu kata spesial yaitu you. Nah, selain itu, kalian juga bisa menggantinya menggunakan nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, ataupun benda yang jumlahnya harus lebih dari satu. Nah, sebagai contoh, yuk kita perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar di atas itu sudah jelas sekali bahwa he was excited, atau dia sangat bersemangat atau sangat bergembira. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaan, was he sad? Apakah dia bersedih? Maka jawabannya adalah tidak ya. Nah, cara menjawabnya adalah no, he wasn't, atau no, he was not. Nah, kata wasn't merupakan singkatan dari was not. Nah, contoh yang kedua, coba kita perhatikan gambar ini. Lalu Miss Alfie punya pertanyaan nih untuk kalian. Was she angry?
Oke, good job. Kalau misalnya kita melihat dari gambarnya dia sedang marah ya, berarti cara menjawabnya adalah yes, she was. Nah, sebelum kita masuk ke contoh selanjutnya, by the way kalian masih ingat kan ya kalau misalnya were digunakan untuk yang subjeknya lebih dari satu atau yang banyak. Sekarang coba kita perhatikan yuk gambar ini. Nah, pertanyaan dari Miss Alfi adalah were they happy? Nah, coba kalian perhatikan gambarnya dan silakan kalian tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Well, that's all for today's video. Thank you for your nice attention and I'll see you in the next video. Bye-bye!